Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Maaf yang terlambat. Episode 13. Kemudian Bayu mampir di sebuah kafe. Bayu merasa bersalah karena menyembunyikan penyakit Adam yang sebenarnya kepada ayah dan uminya. Bayu gak mau mereka khawatir. Bayu teringat kembali apa kata dokter di rumah sakit kemarin. Sebenarnya antibodi Adam sangat lemah dan sensitif. Paru-parunya sudah dijangkiti kuman dan berair, kata dokter. Jadi Adam tidak bisa diselamatkan, tanya Bayu. No, saya nggak ngomong begitu, jawab dokter. Kami di sini akan berusaha bantu Adam, tapi harus ada kerjasama dari pihak keluarga. Kerjasama seperti apa, Dok? Tanya Bayu. Bapak harus berkomitmen untuk rutin membawa Adam check up setiap minggu. Dan jangan biarkan Adam selalu keluar rumah untuk menghindari dan melindungi Adam dari bakteri dan kuman. Kalau Adam keluar rumah, pastikan dia selalu memakai masker. Baik, Dok. Terima kasih banyak, ucap Bayu. Tak lama kemudian datang Raffi. Hai bro, ngapain kamu ngelamun? Sampai gak sadar aku datang, ucap Raffi. Gak ada apa-apa, duduklah, ucap Bayu. Aku kadang kasihan sama Rania, ucap Raffi. Bagaimana wanita sebaik dia bisa diceraikan sama suaminya? Bayu hanya diam mendengarkan omongan Raffi. Banyak yang bilang aku gak cocok sama Rania karena dia janda satu anak. Sebenarnya aku tidak melihat ke status dia. Aku lebih melihat ke pribadinya. Aku merasa Rania cocok jadi ibu untuk anak-anak aku nanti, ucap Raffi. Kadang aku berpikir yang aku ini malah yang tidak cocok untuk Rania. Jangan terlalu memuji, nanti kamu yang akan kena, ucap Bayu. Mengapa kamu ngomong begitu? Tanya Raffi. Begini, sebenarnya gak salah kalau kita terlalu mencintai seseorang. Tapi janganlah terlalu memuja banget, karena nanti hati kita yang sakit jika terjadi sebaliknya, ucap Bayu. Tapi memang menurut aku Rania itu seorang wanita yang sempurna dan baik, ucap Raffi. Malah seharusnya aku mengucapkan terima kasih sama mantan suaminya karena sudah menceraikan Rania. Kalau aku jadi suaminya, aku akan menyesal telah menceraikan Rania. Karena seperti orang yang menolak keberuntungan. Menurut aku, kamu gak pantas ngomong seperti itu tentang mantan suaminya. Karena kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada pernikahan mereka, ucap Bayu. Mungkin Rania pun tidak setuju dengan omongan kamu tentang mantan suaminya. Aku bukannya mau menjelek-jelekkan mantan suaminya. Aku cuma penasaran dan pengen tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mengapa mereka sampai bercerai. Menurut aku laki-laki itu bodoh aja, ucap Raffi. Bayu diam menahan emosi mendengarkan omongan Raffi.
Aku pamit dulu ya, ucap Bayu. Tunggulah dulu, ngapain buru-buru, ucap Raffi. Adam sedang sakit, aku gak bisa lama-lama. Keadaannya semakin memburuk, ucap Bayu sedih. Oh iya? Oke lah, kamu jaga Adam baik-baik ya. Nanti kalau ada apa-apa kabari aku, ucap Raffi. Bayu mengangguk, lalu berjalan meninggalkan kafe tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya. Bay, kamu kemana aja? Umi pikir kamu pulang ke rumah kamu. Tadi sore Adam menangis nyari kamu, ucap Rahma. Kalau hari libur ini jangan kemana-mana. Luangkan waktu kamu untuk Adam, ucap Hasan. Iya ya. Tadi Bayu ketemu Raffi sebentar. Ada yang mau didiskusikan, ucap Bayu. Bayu lihat Adam dulu. Lalu Bayu pergi ke kamar Adam, diikuti oleh uminya. Kamu udah makan, Bay? Tanya uminya. Nantilah Mi, gak ada selera, jawab Bayu. Kamu harus jaga kesehatan juga, jangan lupa makan, ucap uminya. Ya Mi, ucap Bayu lalu berjalan ke dapur. Sementara itu di rumahnya tampak Sherin sedang gelisah, sibuk mondar-mandir di kamarnya. Oh, jadi Umi Bayu yang selama ini menghasut Bayu agar tidak mau nikah sama aku, ucap Sherin. Dia dapat info ini dari Desi kemarin. Pokoknya bagaimanapun caranya aku harus jadi nikah sama Bayu. Tiba-tiba Sherin dapat ide untuk menelpon Bayu. Sementara itu Bayu sedang makan di dapur, lalu handphonenya berbunyi. Halo Sherin, ada apa nih nelpon malam-malam? Di rumah kamu gak ada jam? Ya, tanya Bayu. Bayu, bisa tolong antarin aku ke dokter gak? Aku demam, gak sanggup mau nyetir sendiri, ucap Sherin. Besok aja, aku capek, ucap Bayu lalu mematikan handphonenya. Bayu, teriak Sherin kesal. Karena Bayu cuek aja menanggapi permintaannya. Kemudian datang Hasan. Siapa yang telepon, Bay? Tanya Hasan. Siapa lagi? Sherin ya, jawab Bayu. Mau ngapa dia? Serius kayaknya, ucap Hasan. Katanya dia sakit, minta antarin ke dokter, ucap Bayu. Terus? Pergilah antarin, ucap Hasan. Besok aja ya, Bayu capek, ucap Bayu. Kalau terjadi apa-apa sama dia, apa nanti kata Tante Tuti? Ujung-ujungnya kita juga yang disalahin nanti, ucap Hasan. Bayu hanya diam mendengarkan ucapan ayahnya. Ya udah, kalau kamu gak mau pergi, biar ayah yang pergi, ucap Hasan. Biar Bayu aja ya, ucap Bayu, lalu berjalan keluar rumah. Setelah sampai di rumah Sherin, Bayu menelpon Sherin. Aku sudah di luar, jadi ke dokter apa enggak? Kalau dalam 5 menit enggak keluar, aku tinggal, ucap Bayu. Apa? Kamu ada di luar? Oke, tunggu sebentar. Aku siap-siap dulu, ucap Sherin.
Lalu dia segera ganti baju dan berdandan secukupnya. Lalu berjalan keluar rumah dan masuk ke mobil Bayu. "Makasih ya udah antar aku. Aku gak tahu mau minta tolong sama siapa lagi," ucap Sherin. "Sempat juga kamu dandan ya. Kalau orang sakit gak seperti ini," sindir Bayu. "Aku memang demam kok," ucap Sherin membela diri. Sementara itu, tampak Rania sedang menelpon Sasa. "Halo Sa, kamu lagi ngapain?" tanya Rania. "Gak lagi ngapa-ngapain," ucap Sasa. "Ada yang aku mau ceritakan tentang mantan suami aku," ucap Rania. "Apakah dia mengganggu kamu dan Putri?" tanya Sasa. "Enggak, cuma aku takut nanti dia akan merebut Putri dari aku," ucap Rania. "Kamu mau tahu siapa dia?" "Siapa? Apakah aku kenal orangnya?" tanya Sasa. "Ya, Bayu," ucap Rania. "Apa? Pak Bayu dari R&R?" tanya Sasa tak percaya. "Iya," jawab Rania. "Oke, kalau gitu besok kita bahas di kantor ya. Aku penasaran mau tahu ceritanya. Tapi sekarang aku udah ngantuk banget," ucap Sasa. "Oke," ucap Rania. Lalu Rania mematikan handphonenya dan tidur. Keesokan harinya tampak Rahma dan Hasan sedang sarapan. "Tadi subuh Adam rewel lagi," ucap Rahma. "Kenapa? Demam lagi?" tanya Hasan. "Enggak, kemarin sore udah enggak demam," ucap Rahma. Lalu Rahma berdiri. "Saya lihat Adam sebentar," ucapnya. Enggak makan dulu?" tanya Hasan. "Nantilah, enggak ada selera," ucap Rahma. "Oh iya, jangan lupa bangunin Bayu. Nanti telat pula pergi kerja," ucap Hasan. "Mas enggak tahu ya, Bayu pulang ke rumahnya tadi malam. Habis ngantarin Sherin. Entah mengapa dia mau direpotin sama si Sherin itu," ucap Rahma kesal. "Mengapa ngomong begitu? Sherin itu kan bukan orang lain," ucap Hasan. Rahma hanya diam mendengarkan omongan suaminya. "Oh ya, nanti sore kita antar Adam ke rumah Bayu karena Desi sudah pulang dari kampung," ucap Hasan. "Mengapa harus nanti sore?" tanya Rahma. "Karena setelah itu saya mau membawa kamu ketemu sama Rania. Jadi nunggu dia pulang kerja dulu," jawab Hasan. Rahma mengangguk lalu berjalan ke kamar Adam. Sementara itu, tampak Rania baru saja sampai di kantornya. "Raffi udah datang?" tanya Rania pada Sasa. "Belum, dia masuk nanti siang. Pagi ini dia ada kunjungan ke resort dengan Pak Bayu," ucap Sasa. Rania mengangguk lalu berdiri dan berjalan ke pantry untuk sarapan. Lalu diikuti oleh Sasa. "Gak sangka juga ya, Big Boss kita itu berteman baik dengan mantan suami kamu itu ya," ucap Sasa. "Ya, mereka berteman sudah lama. Tapi baru kali ini kerjasama dalam satu proyek," ucap Rania. "Kamu dengan Raffi gimana kelanjutannya? Bisa kamu pacaran dengan teman baik mantan suami kamu?" tanya Sasa.
Rania hanya diam mendengarkan pertanyaan Sasa. Sorenya tampak Rahma dan Hasan mengantarkan Adam ke rumah Bayu. Sesampainya di sana mereka disambut oleh Desi. "Adam, rindu sama Adam," ucap Desi pura-pura baik di depan orang tua Bayu. "Kamar Adam sudah dibersihkan?" tanya Rahma. "Udah, Bu. Spray juga udah diganti semua," jawab Desi. "Oke, sekarang kamu bawa Adam ke kamar ya. Kami mau pulang dulu," ucap Rahma. "Baik, Bu," ucap Desi, lalu menggendong Adam dan membawanya ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Desi langsung memarahi Adam. "Dengar ya, Adam, apa kata nenek tadi? Kamu harus rajin makan obat. Kalau kamu sakit, akan merepotkan aku aja," ucap Desi. Tiba-tiba muncul Rahma. Desi langsung terdiam. "Des, saya mau kasih tahu. Mulai hari ini jangan izinkan Sherin masuk ke kamar Adam. Karena Adam ini sensitif dari kuman dan bakteri. Kalau Sherin mau lihat Adam, cukup dari pintu ini aja. Itu pesan dokter pada Bayu," ucap Rahma. "Ya, Bu," ucap Desi. Lalu Rahma keluar dari kamar Adam. Sementara itu, di kantornya tampak Rania sedang melamun. Tiba-tiba datang Raffi. "Rania, Rania," panggil Raffi. Tapi Rania masih tetap diam. "Rania," panggil Raffi. Iya," ucap Rania tersadar. "Masuk ke ruangan saya sekarang," ucap Raffi. Lalu Raffi berjalan ke ruangannya diikuti oleh Rania. "Saya mau update informasi tentang resort kita itu. Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan ke sana," ucap Raffi. "Saya mau kamu kosongkan jadwal di minggu-minggu ini." Rania mengangguk dan membuat beberapa catatan penting. "Oh ya, Bayu juga akan ikut, jadi kamu hubungi dia. Tanya jadwal kosongnya," ucap Raffi. Rania mengangguk. Sementara itu, tampak Rahma dan Hasan masuk ke kamar Bayu. Rahma sedang melihat baju-baju Rania yang masih tersimpan rapi di lemari Bayu. "Benar kan Mas bilang apa? Kalau Bayu masih mencintai Rania. Buktinya dia masih menyimpan baju-baju Rania," ucap Hasan. Rahma mengangguk sambil tersenyum. Sementara itu tampak Rania masih di ruangan Raffi. "Sekarang aku mau nanya tentang kamu dan Bayu," ucap Raffi. Rania kaget mendengarkan ucapan Raffi.